Hai, selamat pagi. Gimana cuaca di Salatiga pagi hari ini? Aman? Hujan? Panas? Baik? Good. Jakarta panas banget ya. Perhatiin gak sih? Dari kemarin kok kayaknya saya merasa gerah banget. Apalagi kalau siang. Hai Lila, hari ini nge-gym. Oh, speaking of nge-gym. Oh, Iwat udah hadir. Ya udah deh. Kita kamu udah pakai gitu. Kunaon Berisik. Kok warnanya kuning. nggak Bluetooth cakep? dimatiin. Astagfirullahaladzim, repot banget pagi-pagi. Dah, apalagi Iya, aku udah mandi, aku udah pakai make up, aku udah keramas, aku udah siap, tinggal ganti baju terus jalan. masa? Iya, Emang jam berapa hari ini? enggak, gue tadi bangun kepagian terus gue pikir gue mau mulai sama kemarin kan gue habis treatment rambut, jadi gue semalaman kan nggak boleh keramas kan, jadi gue udah gatel gitu habis PRP, jadi gue memang pengen keramas pagi-pagi udah nggak kuat terus ya udah masih ada waktu, ya udah gue pakai krim, gue mulai pakai make up. Nanti abis ini aku mau syuting podcast Yolo sama Pesan, matanya udah jadi. nya. Pakai eyeliner tipis ya, eyeliner ya. Hmm. Bulu mata habis disambung tuh kayaknya. Kagak. Gak betah gue sambung-sambung bulu mata. Gitu. Kirain pakai bulu mata magnet. Tampilan kulkas kali gue pakai magnet, brur. Ngadi-ngadi deh kehidupan. Aku mau mengucapkan apa ya? Rasa salut aku boleh nggak kepada geng duet? Kenapa tuh? Jadi kan kemarin lu bilang gini, boleh nggak sih kita tuh kalau racun duet tuh jangan hanya terkenal karena pukis, karena es krim, karena ini itu kayaknya jajan retinol. Boleh nggak sih kita yang sesuatu yang lebih sehat gitu ya? Walaupun racun duet juga banyak menulari semangat teman-teman untuk membaca, which is good. We're very happy. Terus kan kemarin Iwet menularkan semangat olahraga, love yourself. Terus seharian kemarin ya, Bukan olahraga, mengurus badan. iya, lebih bertanggung jawab pada kesehatan. Mengurus Ya. itu cuma salah satunya. Nah, Ya kan? Kalau yang emang udah kurus, dia nggak perlu kurus gimana? Tetap perlu olahraga kan? itu berarti tuh double meaning tuh mengurus tuh. Bisa artinya mengurus atau mengurus. Kurus. Yes. Gue tuh yang pertama sebenarnya yang mengurus, jadi memperhatikan gitu. Iya. Taking care. Yes, itu maksudnya gue. Mengurus itu taking care of yourself. Merawat. Iya, betul. Merawat badan sendiri. Terus gue tuh tersentuh banget seharian kemarin DM teman-teman yang ngetek-ngetek di Instagram adalah yang belanja buah, Oh iya. ya, yang makan sayur, Oh nggak iya. minum kopi nggak pakai gula, Oh. makan alpukat, katanya ketularan suka ngelihat gue makan alpukat, olahraga, bahkan got this. Ada satu yang nyampe kantor tiba-tiba sama bosnya di kantor disuruh nimbang badan, Iya. pakein body. Terus dia gini, untuk ngecek obesitas seluruh karyawan. Terus dia gini, ini apa bos, gue tadi pagi ngedengerin duet, kok kita tiba-tiba disuruh cek obesitas gitu. Ralat bukan cuman bos, bukan cuman bos. Owner. Karena kalau bos tuh masih bisa udah nggak usah lah gitu. Tapi kalau udah owner tuh semua turun pasti. Iya betul. Jadi
Seru ya, bagus ya teman-teman. Kita senang banget kita bisa menularkan semangat untuk merawat diri, taking care of yourself. Pas nih, di awal tahun biasanya kan orang akan... Dia tuh ada Faradila Anandra. Hai Faradila. Di awal tahun kan biasanya orang akan berlomba ya untuk bikin resolusi. Ada banyak pakar pengembangan diri yang bilang kalau lu pengen resolusi diri lu stick to you throughout the year, you start early. Mid-year. Nah, ya kita belum terlalu terlambat lah ya. Sekarang November, bolehlah ya, bangga lah kita mulai mengurus diri kita. Betul sekali. Dan mudah-mudahan nih karena kita rame-rame ngerjainnya, kita jadi semangat. Jadi kan cek update gitu tiap hari. Gimana kemarin? Ya nggak? Dan Ya ini kan? sekali lagi gue mau bilang merawat diri tuh luas ya teman-teman. Jangan cuman pikir slimming down, pengen langsing, pengen ramping. Nggak selalu. Lah kalau teman-teman yang dari lahirnya udah langsing, dia nggak pengen langsing. Ya. Kita tuh fokusnya adalah kesehatan diri kita loh. Betul. Dan bentuk tanggung jawab terhadap diri. Iya, aku baru sembuh flu sayang, bindeng ya. Jangan ditanya guys, dia tuh paling kesal kalau dibilang habis flu. Tuh kan, dia kabur. Lu sih pada, jangan ditanya. Udah gua kata juga. Tapi gue setuju sama Dave. Termasuk salah satu adalah, kan kemarin gue udah ke dokter gizi itu ya. Gue udah ke dokter gizi, terus kemudian, bukan dokter gizi ya dia ya, Bo ya. Dia dokter apa ya kemarin tuh ya? Dokter gizi? Iya dokter gizi ya, udah ke dokter gizi. Terus kemarin tuh udah konsultasi, terus udah gitu ada tindakan lah gitu. Nah kemarin ada yang DM gue, itu ini ya apa namanya, sedot lemak ya? Gue bilang enggak, kalau sedot lemak ruang operasi dong, ya kan? Udah suudon aja, suudon ya kan? Mie baik alias suudon. Nah, geli deh lo mie baik suudon. iya kan, udon kan mie. Kalau orang Jawa tuh ngomong sesuatu yang baik tuh pasti awalannya su. Udon. Mie baik. Iya kan? Nah, terus gue bilang, abis ini tuh gue sebenarnya mau medical check up nih. Gue mau cek semua. Karena gini, penampilan luarnya oke, tapi dalemannya ternyata berantakan. Buat apa juga, bener nggak? Ya betul. Terus kemarin gue tuh habis ketemu sama temen gue. Pagi kan gue meeting, gue ketemu dia cerita dia sekarang udah minum obat hipertensi. Terus selama ini nggak ketahuan, Bo. Dan si hipertensinya ini tuh tipikal yang tidak berasa. Nah, abis itu cuma ada beberapa saat tuh yang kepalanya sakit sekali. Nah, terus akhirnya dicek lah ke dokter, tapi nggak yang kayak gue ya. Kalau gue kan itu kan terus-terusan kan. Dia cek ke dokter ternyata darah tinggi, dia punya tensi tinggi. Akhirnya dokternya cek segala macam, iya dia punya hipertensi. Dan hipertensi itu dibilang sebagai silent killer. Jadi lo nggak pernah tahu, ada orang yang kayak gue, begitu tekanan darahnya naik, either lemes atau dia sakit kepala atau apa gitu. Tapi juga ada orang yang ketika tekanan darahnya naik, itu dia nggak berasa apa-apa. Nah yang kayak gitu-gitu yang bahaya banget tuh, tiba-tiba bam jatuh aja gitu. Iya. Terus gue bilang kemarin gini, dirawat ya, hati-hati dengan hipertensi itu. Karena ya apalagi kita yang udah berumur seperti ini kan ya, pembuluh darah lo tuh udah nggak luas lagi. Terus kemudian mungkin juga ada sumbatan-sumbatan gitu, you never know. Makanya gue bilang udah dirawat baik-baik, diperhatiin, jangan lupa tensi tiap pagi, itu gue bilang. Ya. Ya kan? Oh, nambahin satu deh. Nggak semua orang yang hipertensi atau kolesterol itu bentuk badannya overweight loh. Iya. Ya, serem kan? Karena temen gue tuh bentuknya bagus gitu, nggak ramping. Nah itu tuh yang gue bilang bahwa hati-hati. Makanya medical check up tuh jangan ditakutin, dihadapin aja. Iya, karena memang ngecek sesuatu yang nggak tahu itu, apalagi kesehatan itu memang scary ya. Karena kan
ya banyak kan orang yang nggak mau medical check up tuh bukan karena uang. Tapi karena nggak mau menghadapi kenyataan. Iya. Nggak mau menghadapi kenyataan bahwa ternyata eng kamu punya ini, punya ini, punya ini, punya ini, punya itu gitu. Jeng 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 gitu. Mengutip kembali perkataan Dokter Riani ya, above 40 itu bukan cuman mentingin eksterior, Ya. tapi lebih kepada interior. Nggak, Ya. gue mau pamerin aja karena kan ada yang gini. Udah nggak makan buah, Kadih makan, cuman nggak tiap hari aja gue makan di depan temen-temen. Plus, gue heran deh, ini alpukat gue nggak matang-matang, Bo. Oh, udah Itu alpukat pura-pura kali buah-buahan. udah matang deh. Ya ampun, 3 hari nggak dipegang-pegang, ternyata udah lembek. Kayak siapa ya 3 hari nggak dipegang-pegang mendadak matang? Siapa, Bo? Ya nggak, ya kan gue nanya. Ih, Oh. aku nanti makan ini. Gitu ceritanya teman-teman. Jadi ini mulai nyebelin kayaknya ya. Kalau ngomongin soal kesehatan, ngomongin soal badan gitu. Cuma lebih aware aja lebih baik gitu. Ya. Ini nyambung sedikit ya. Kemarin kita punya teman Erlangga Pandiga. Iwet, siapa namanya? Angga yang dulu produser Cosmo. Hah? Ingga Pandiga. Ingga tuh kirimin gue reels gitu ya. Terus gue suka banget, gue repost dan gue pikir itu Ingganya hadir. Ingga hadir. I hate if I talk to myself only. I could not see your face. Namanya Paringga Cakra, bukan Arlingga. Oh iya, Ingga aja. Ingga kirimin gue reels dari @Alna Therapy. So she is a therapist. Oh, mulai dengan lemak yang baik. Gue nggak terlalu suka tapi nggak apa-apa. Oke, Ingga bilang apa kemarin? Ingga kirimin gue reels. Reelsnya itu judulnya Become Your Own Best Friend. Jadi dia animasi gitu yang gue posting. Kalau teman-teman mau lihat, pergi ke gramnya Alna Therapy. Oke? Become Your Own Best Friend gitu. Trice bilang gini, dimakan sama gula pasir. That beats the purpose, darling. We are trying to cut loose sugar. No baby. Kita mau ngurangin gula banget. Ya, anywho, back to the reels, Alna Therapy. Judulnya adalah Become Your Own Best Friend. Animasinya tuh bilang gini, Wet, kita tuh perlu mulai belajar menjadi sahabat terbaik diri kita. Perlakukan diri kita sebagaimana kita memperlakukan sahabat kita. Jadi kalau kita lagi punya masalah, kita kasih semangat. Kalau kita lagi down, kita peluk. You know, kalau kita lagi susah, kita semangatin. Kalau kita lagi berusaha mencapai sesuatu, we become our own cheerleader. Intinya adalah start treating yourself in a very positive and supportive way as a best friend would. Ya. Don't become your worst critic. Kan kadang-kadang kita suka gitu ya, Web ya, suka lupa gitu. Kita tuh memperlakukan diri kita penuh kritisisme banget gitu, dan and it's not helping. Kalau bukan kita yang menjadi our own best friend, siapa lagi? Bener nggak? Setuju. Ya? Itu yang gue pernah cerita sebenarnya. Yang 2022 akhir, yang gue liburan sendirian. Yang gue bilang, kalau gue nggak sayang, kita nggak pakai gula, kita nggak pakai madu, kita nggak pakai yogurt, so we eat this as it is aja. Kalau suka yogurt silahkan, mau pakai palm sugar boleh, tapi sedikit aja. Tapi sebenarnya dia makan begitu aja sih udah oke. Ini enak banget begini. Gue lanjut ya. Waktu 2022 akhir itu, kan gue memutuskan untuk setelah pandemi kan gue nggak pernah bener-bener yang libur untuk diri gue sendiri ya. Terus gue pergi sendirian, gue bilang, gue bahkan udah bukan lagi treat myself as my best friend, tapi sebagai pacar gue, Bo. Oh,
lo tau nggak? Kalau best friend tuh gue ya udah gitu ya. Kalau pacar kan gue cenderung ngabdi ya. Lo tau kan gue. Bucinnya tuh keterlaluan gitu. Kalau sama pacar tuh. Nah ini tuh gue udah waktu itu tuh gue memperlakukan diri gue, badan gue tuh kayak pacar. Bener-bener yang, oke, lo mau apa? Mau tidur? Ya udah, yuk tidur yuk. Lo mau apa? Makan sup. Tapi kan logika gue bilang di Ubud kan banyak restoran enak, ada Michelin Star, ada apa-apa-apa. Gak mau makan ke Mozaik gini gitu. Enggak, lagi pinginnya sup. Ya udah kita makan sup. Sup lo tahu kan? Bukan sup yang apa gitu. Enggak, sup sayur yang di rumah, tahu kan lo? Yang pakai wortel, pakai kentang. Ya, sup bening ya. Sup ayam. Dicampur pakai nasi. Aduh ya Allah enaknya. Terus abis itu apa lagi? Mau berenang aja, mau di kolam renang aja, jemuran. Sok ayo jemuran. Gitu. Jadi itu tuh bener-bener, terus gue di situ gue gini. Ya Allah, badan gue nih kesian banget ya. Iya. Selama ini gue paksa dia ngapa-ngapain, nggak pakai nanya loh, nggak pakai persetujuan. Mau nggak mau harus dikerjain, kita tuh kayak robot. Iya. Dan itu efeknya menurut gue luar biasa sekali. Dan banyak sih sebetulnya yang mulai, karena kita tuh kan berteman, membawa badan kita setiap hari secara otomatis, kita mulai lupa aja gitu untuk memperlakukan badan kita dulu dengan lebih baik sebelum kita mulai memperlakukan orang lain. Satu lagi, Bo. Lo tau kan kebiasaan gue untuk ya gue selalu ibadah pagi banget gitu kan ya. Pas lagi masih gelap, nggak ada suara segala macem. Dulu tuh gue suka ngetawain orang yang bilang gini, iya setiap pagi tuh puk-puk badan kamu peluk. Gue suka ngetawain, gue gini, apa sih kayak orang gila deh lo. Gue cobain dong. Iya kan Bo, gue bilang apa sih lo gitu. Masa dipuk-puk gini, say thank you to your body, apa. Gue cobain Bo. Feel good? It feels good. Bo, itu rasanya ya, meluk diri sendiri tuh kayak gini tuh lebih, oh, ya Allah. Hah? Oh, lo tau nggak? Melt. Dan lo nafas gitu ya. Lo elus gini. Lo sayang lo rasain gitu ya. Itu kayak melesek badan lo. Kata Diki, it's called butterfly hug. Iya, ternyata efek, Bo. Dan banyak teman-teman di sini yang ngedenger Geng Duet yang suka melakukan itu pada diri mereka tiap malam. Iya. Terus satu lagi ya. Kalau lo masih single, lo nikmatin masa single lo itu untuk pacaran sama diri lo sendiri. Lo bener-bener nikmatin, karena nanti begitu lo nikah pasti ada aja alasannya. Tapi aku punya anak, aku ada suami, aku nggak bisa begini, nggak bisa begitu segala macam. Menurut gue momen paling pas adalah ketika lo masih single. Iya betul. Yes and yes. Dalam arti gini, kalau untuk yang single ya, kan kemarin kita udah bahas ya, banyak teman-teman kita yang single ya. Gue cuma mau bilang, jangan nunggu orang lain melakukan, don't wait for other people to start treating yourself better. Kan ada yang gitu ya, aku nanti tunggu diajak siapa makan enak. Kenapa? Lu udah kerja, lu aja ajak diri lu makan enak. Aku nanti mau tunggu dibeliin misalnya gitu ya, berlian sama calon suami aku. Kenapa nunggu dibeliin lagi? Lu aja beli sendiri. Aku mau nunggu nanti dibeliin tas ini sama pak calon suami. Kenapa nunggu? Kan dulu ya adik gue kan romantis, suaminya enggak. Terus kan dia dulu awal-awal kawin suka marah gitu ya, nggak dibeliin bunga sama suaminya. Virgo kan ya, Virgo. Kesel gitu, ngeberudung sendiri. Terus gue gini, honey, why wait for your husband to buy you flower? Go buy your own flower lah. From then on dia udah berhenti berharap suaminya beliin bunga. Lah emang kagak pernah nongol juga, itu bukan bahasa cinta suaminya. Dia beli aja regularly. Kalau dia ke pasar ngelihat toko kembang yang dia suka, aku mau beli bunga buat diri aku. Why wait? Itu kan sama ya, be your own best friend gitu. Yes. Lo mau apa? Lo mau makan enak? Go. Yeah.
pengen beli apa? Go. Lu pengen spa, pengen krimbat? Go. Kenapa mesti nunggu diajak orang, dibeliin suami, dibeliin istri? Why? Setuju. Ya. Karena buat aku ya, Wet ya, ini juga abis ini gue mau masuk ke ada kiriman tweet dari geng duet yang minta dibahas, which I think agak similar message-nya. Sekarang ini kan mental illness, banyak orang kesepian. Kita pernah bahas ya, kenapa itu terjadi? Karena orang tuh udah semakin egois. Orang udah nggak pengen berteman dan menjadi sahabat. Untuk bisa berteman sama orang lain, our message this morning is, lo harus menjadi teman buat diri lo sendiri. Ya kan? Itu dari kemarin toh. Setuju. Jika lo sudah menjadi teman buat diri lo bisa berteman sama orang lain. Ya kan? Ya. It always start with yourself. Oke. Cuma part itu gue belum nemu tuh jawabannya tuh. Apa tuh? Jadi kan gini, tetap ada gitu ya bahwa katanya tuh kalau lo udah kenal sama diri lo udah nyaman sama diri lo sudah menerima diri lo, maka semesta akan mengirimkan pasangan untuk lo, kan gitu ya katanya ya. Ada, saya tuh ada, harapan itu tuh ada, saya mah manusia. Ya. Paham. Ngerti nggak, Nah? Ngerti. Sampai sekarang belum ada. Mungkin message-nya adalah, lu temenan aja dulu sama diri lu. Jadikan diri lu sebagai partner dulu. Lu nggak usah nunggu partner dari luar. Become your own best friend, become your own partner. Iya, gue cuman gini. Mana? Aku tuh udah nerima diriku loh. Kok belum juga ada loh. And stop asking, stop demanding. Just Elsa. Elsa tuh apa? Let it go. Amber. Ya kan namanya manusia, ada kepikirnya juga. Iya kan. Dia suka kalau ternyata lu manusia. Iya dong. Maksud gue tuh biar imbang gitu, kayak orang-orang kan juga takut ya, Bo, kalau misalnya kita ngobrol kayak gini terus kayaknya kita tuh udah mencapai di titik yang aku sudah berdamai dengan diriku. Aku sudah kenal diriku secara lahir batin gitu kan. Kayaknya tuh udah enlightenment gitu. Enggak juga, Nek. Ada juga momennya kayak ngape banget dah. And this kind of conversation, I find it quite healthy ya. Karena lu bilang gini, gue tapi masih nunggu lo punya pasangan hidup. Kita berusaha untuk tidak ngejudge gitu. Nggak ngejudge dan nggak sok suci gini loh. Udahlah, Wet, bawa dalam doa aja nanti Tuhan berikan. Itu kan menurut gue kalimat yang benar, tapi kayaknya membuat gue terkesan sok suci. Di dalamnya sebenarnya bungkusnya adalah gue ngejudge lu gitu. Kayaknya lu feel less about yourself, right? Iya. Dedi Effendi bilang gini, kalian tinggal naik ke atas teratai sih. Turun. Gitu guys. Jadi kita setiap hari belajar, kita setiap hari tuh berusaha untuk mengenal lebih baik diri kita. Ada juga momen-momen kita capek, ada juga momen-momen kita nelongso, ada. Ya, nih bicara mengenai nggak ngejudge dan apa yang harus lo lakukan ketika lo capek dan nelongso, masih berhubungan dengan menjadi teman terbaik. Ya. Oke. Jadi ada geng duet yang mengirimkan materi ini dari account Gram namanya Random Tweet. Jadi this account itu isinya kurasi tweet. Wah, ini kayaknya lapis berlapis ya. Di TikTok kita ngomongin account Instagram yang isinya adalah cuplikan Twitter. Puyeng nggak tuh? Terus ada satu post ini. Hasil tweetnya FYOW1Z51. Isi tweetnya gue bacain ya, Wet. Ya. Sekarang paham kenapa kebanyakan orang yang idap penyakit mental,
entah itu anxiety, bipolar, skitso, dan sebagainya, lebih memilih menyimpannya rapat dan ditahan sendirian. Karena kebanyakan orang langsung menghakimi bahwa si penderita itu kurang iman, lebay, dan terlalu mengada-ngada. Entah mungkin karena kurangnya edukasi tentang mental health, dan mungkin karena sekitarnya di dalam jadi terlihat ya, padahal dampaknya sama kok, menyebabkan kematian. Hanya bedanya mungkin yang ini bisa mati di tangan sendiri. Jadi tweetnya ini tuh kayak nyolek kita. Lo tau gak sih kenapa sekarang mental health itu banyak rising banget this issue? Karena rupanya kita as a society itu gampang banget ngejudge kalau kita ngedengar teman atau orang yang kita kenal, mereka mengeluh, mereka punya masalah, kita bilangnya, lo lebay, lo ngada-ngada, aduh kurang beriman deh, berdoa deh Cin. Aduh kenapa, it's okay. And I learn ya, from an article, ternyata ketika orang lagi sedih, kita bilang, it's okay. That's not nice loh, Wet. We're not validating their feeling. Let it out. I'm sorry you feel that way. I know it's not okay. You must have feel hurt. Gitu. Jadi karena message-nya adalah semua perasaan yang lo rasakan itu, all emotion are valid. Apapun itu. Lo merasa depresi, sedih, ini, itu. Every emotion are valid. Gitu. Jadi colekannya adalah kita yuk belajar untuk menjadi teman yang lebih baik kalau orang berkeluh kesah. Kayak tadi kan lo lagi berkeluh kesah kan? Pengen punya pasangan hidup? Oh, ya biasa aja sebenarnya. Oke. Contoh. Nggak kasus. Gue mungkin gini ya, kita belajar mulai dari, gue suka poin lo bilang soal memvalidasi setiap perasaan, tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Dalam artian gini, balik lagi tadi ya ke pasal awal cerita soal jadi sahabat untuk diri sendiri. Mulai dari kita aja belajarnya. Ketika lo lagi merasa sesuatu, lo bener-bener rasain dan lo bener-bener kayak, iya gue lagi sedih nih. Iya, rasa gue gak enak. Dari situ mungkin kita habis itu bisa tuh memvalidasi juga perasaan orang lain. Karena kadang-kadang ya balik lagi nih, mulainya dari diri kita. Ketika kita lagi ngerasa capek, kita lagi ngerasa sedih, kita suka gini, nggak boleh capek, nggak boleh sedih. Ayo, kita harus semangat gitu. Ya bisa jadi memang lo lagi nggak mau semangat, gitu. Nah cuma gue juga berpikir bahwa tapi itu nggak mudah, ya. Kadang-kadang jujur, bahkan gue sendiri gitu ya ngelihat kelakuan temen gue gitu ya, dia menanggapi sebuah masalah tuh kayaknya gitu. Terus gue ngomong gitu nyeletuk, duh lebay banget deh lo. Oh no. Iya, maksud gue dari omongan lo tadi terus gue kepikir bahwa oh iya, bahkan kemarin pun gue masih, walaupun nggak di depan orangnya, gue masih ngucap, aduh lebay banget deh. Bahkan tadi pagi gue liat Instastory, gue ngucap dalam hati, lebay banget deh. Mungkin gue harus mulai untuk melihat bahwa oh iya, orang ini memang sedang merasa bahwa tidak baik-baik saja. Dia merasa perasaannya tidak bisa dia kontrol gitu. Gue lagi mikir kalimat apa ya nanti kira-kira kalau misalnya gue ketemu dia, instead of gue ngomong lo lebay banget deh Bo, gue kira-kira mau ngomong apa gue akan ngomong, oh are you okay? Tapi kok rasanya kayak palsu. Apa mungkin gue akan ngomong gini, oh go see psychiatrist gitu, misalnya gitu kali ya.
Tadi kan juga ada yang bilang gitu kali ya. Ada yang bilang gini, banyak juga yang self-diagnose. Oke, itu turunannya. Kalau memang teman-teman merasa teman-teman depressed, teman-teman membutuhkan tenaga profesional, jangan self-diagnose, terus berusaha menangani sendiri. If you cannot, dan udah overwhelmed, cari tenaga profesional. Itu true. Zaman sekarang ada aplikasinya, lu bisa ngobrol dari aplikasi, very anonymous. Ada banyak deh, gue pernah wawancara beberapa psikolog yang bikin aplikasi-aplikasi tersebut. So helps are accessible. Tapi kalau lu nanya ngomongnya apa ya kalau ketemu orang yang begitu, a simple question as how's life? How are you today? Gue tuh cuman ini loh Dave, kadang-kadang kan juga ketika lo nanya gitu, you have to be minute gitu, lo harus bener-bener iya kan, kadang-kadang gini loh, lo cuman ngucap how's life, terus tiba-tiba dia terus ayam, gue kaget, gue nggak siap nih untuk ternyata jawaban-jawaban yang kayak gini. Nah itu yang maksud gue tuh, kita juga harus siap gitu. Itu namanya attentive listening. Jangan nanya kalau lo nggak siap. Nah itu dia, jangan sampai lo ngucap how's life, ternyata dia lagi hidupnya nggak baik-baik aja, lo nggak siap untuk bisa merespon. Terus dia tumpah, lo nggak siap. Lo nggak siap, terus jatuhnya kayak palsu gitu empatinya, kan itu lebih nyakitin gitu loh. Iya kan, bener gak sih? Iya betul. Tadi ada yang komentar gini, paling sebel ya kalau udah lagi begitu, kita lagi nggak baik-baik aja, kita cerita, terus komentarnya adalah, lu mah mending kalau gue titik. Nah itu nggak attentive ini. Menurut itu juga salah satu situasinya sama kayak yang lu bilang, nanyanya basa-basi, nggak siap mendengarkan. Justru dia sebenarnya lagi pengen cerita. Iya, itu dia maksud gue. Jangan ditelan mentah-mentah juga teman-teman. Maksud gue gitu, karena kan ini again ya, kita siaran kayak gini kan kadang-kadang selintas kan, ya kan. Terus orang cuma denger, oh oke, berarti kalau gitu kalimat pertama ketemu orang tanya, are you okay, how's life gitu. Tapi nggak dilanjutin kan, begitu orangnya tumpah, lo kaget, lo nggak siap, jawaban lo gitu lagi tadi. Aduh, lu mah masih mending, gue nih. Gila masalah gue. Orangnya kan tadi lu nanya sama gue. Gue jawab, ya lu malah nggak perhatiin cerita gue, ya nggak? Atau justru ketika ditanya lu bingung, lu cuman bengong. It's okay. Makin kacau. It's not okay. I don't feel okay. Stop saying okay. Exactly. Jadi emang balik lagi tuh. Kalau itu terjadi, lu bilang gini, nah, belum dibahas tuh di siaran pagi lanjutannya. Belum nyampe situ chapternya. Can I get back to you on that tomorrow? Biar gue tanya dulu, boleh? Dia ya. Kapan? Tadi baru bab 1. Soalnya tadi baru diajarinnya nanya how's life. Kapan ya? Gue mau cerita ini ya, Wet ya. Kayaknya itu akan jadi salah satu visi misi gue deh di tahun 2025. Apa tuh? I find my calling. Your calling, calling. Lucu banget lu Bapak. Somehow I knew it kalau lu akan ke situ. Your true calling. Ya. What is your true calling? Aku di tahun 2025 visi misi gue mau menjadi teman yang lebih baik untuk diri gue, sehingga kemudian gue bisa menjadi teman yang lebih baik untuk teman-teman gue. That's it. That's good. Itu sama kayak teori hidup ini ya. Kalau di pesawat tuh, kalau in emergency situation, put your own mask, then help others, gitu kan ya. Jadi diri lo dulu, lo selamatin, lo kuatin, baru lo kemudian membantu orang lain. Iya benar. True. Lo tau kenapa? Semalam. Ada yang nanya, kenapa nunggu 2025 Kak? Iya deh, benar nggak usah tunggu ya. Kan biasanya gitu kan, kalau visi misi tuh
ada tahunnya di belakang. Visi misi 2025. Kalau 2024 udah tinggal bentar. Apa dari sekarang? Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Gue kemarin judulnya JFW 2025, padahal digelarnya 2024 sekarang. Gimana sih tuh? Dia kan, dia kan mau ngasih tahu tren 2025 maksudnya. Nih loh, 2025 tuh akan begini nanti gitu. Nah, gue juga tren 2025 yang dimulai dari sekarang. Jadi gue gimana sih ngomongnya, Nek? Ya udah langsung aja lo bilang. Kayaknya gue mau memulai deh. Untuk bisa mencintai diri gue supaya gue bisa mencintai lebih banyak orang lagi gitu. Ya udah gitu. Itu visi misi hidup gue ya. Itu visi apa misi sih? Nggak misi ya itu ya? Nah, lu udah mulai taktikal lagi nih. Visi yang harus diturunkan jadi misi, terus strategi lu apa, KPI lu apa. Gue enak deh kalau ngomongin beginian sama lu. Nggak semua itu jadi strategi bisnis. Say, lu terima aja begitu boleh nggak sih? Tapi gue tuh sampai sekarang juga masih suka keder, Bo. Kalau ditanya sebentar, itu visinya apa misi? Gue gini, boleh nggak sih udah kita stick aja sama yang tadi, nggak usah dibahas. You get my point kan, gitu. Gue pingin deh sekali-sekali ya bawa lo meeting gitu. Terus ditanya, sebentar Mas Dave, itu sebenarnya visinya apa misinya ya? Gue mau lihat tuh muka lo yang tadi. Pasti sebenarnya bedanya, Mbak, visi sama misi. Gue kan udah bilang tadi gue juga masih keder. Gue tuh suka bingung kalau ditanya bedanya visi sama misinya apa, Mas? Nggak, sebentar. Itu yang tadi baru disebut bukannya misinya ya? Ini. Nih kalimat sederhana dari Pillow Blanket. Visi itu tujuan. Misi itu action untuk dapetin tujuan. Nah, berarti gini. Nah, sekarang gue pinter nih. Visi gue itu kan menjadi teman yang lebih baik untuk diri gue, sehingga gue menjadi teman yang lebih baik untuk teman-teman gue, ya kan? Misi gue mulai mengurus diri gue, makan lebih sehat, mulai memvalidasi semua feeling-feeling. Itu kan langkah-langkahnya dong, feeling-feeling yang gue rasakan. Ya kan, itu action. Salah lagi, muka kolang-kaling lo. Enggak, gue bener. Putih dong gue. Enggak, gue udah bener. Lu jangan ralat gue. Gue bukan soal PSBB, gue gak butuh benar atau salah. Menurut gue bener. Muka kolang-kaling anjing. Muka kolang-kaling tuh putih, licin, dan penuh kolagen, yes. Muka kolang-kaling itu gak ada ekspresi gitu. Kayaknya tuh dingin gitu. Aduh, capek. Nah, perusahaan sendiri bukan kongsian. Jadi pendapat gue bener. Pendapat lo? Terus mulai usil ada yang nanya gini, KPI-nya apa Kak kira-kira kalau dari situ? Perusahaan saya nggak punya KPI. No. Aduh, kita nggak menilai. Rambutnya gatal mulai. Keringetan. Iya, mulai gini apa? Gue mau cerita gini. Ih, ya ampun, masa sih baru kali ini lo gue dipuji katanya gue mirip Pevita Pierce. Gue baca lagi. Karena semalam gue punya teman ya, nggak usah disebut namanya. Dia tinggal 15 tahun sudah di LA. Oke. Dia kerja, mau ngerumpi sedikit nggak sebelum ke situ? Apaan tuh? Dia hati-hati. Iya, nggak usah sebut nama. Dia itu kerja di salah satu fashion house international, satu suku kata, yang jualan, pokoknya fashion house dari Paris paling tua di dunia. Gue udah tahu lagi. Ya lu diem dong.
Ya, terus. Ini Rumpi ya. Klien nomor 1 big spender di dunia. Menurut gue kan iseng nanya, dari negara mana tuh, Nek? Tebakan lo dari negara mana? Indonesia. Bener. Nomor 1 di dunia loh. Wow. Nomor 1 di dunia. Siapa tuh orangnya? Oh iya. Orang terkenal. Maksudnya bukan selebriti ya, maksudnya pengusaha gitu. Wah, dia makan alpukat pakai kulit-kulitnya. Nggak mau kepancing. Apa dia pengusaha atau bintang film atau apa? Apa Nggak tahu. Pokoknya bangga nggak lu jadi orang Indonesia? Nomor 1 di dunia loh. Bukan cuma di Amerika, bukan cuma di Paris, bukan cuma di Jerman, bukan cuma di Finland, di dunia. Gue gini gila, belanjanya apa? Wah, itu mah udah di atasnya kutur. Anyway, nah, nggak banyak yang punya kuturnya Dior. bukan Dior, ih. Iya, kastanya udah kastanya udah di atas kita, udah di atasnya Puyang, yang udah di atasnya Puyang. Anywho, teman gue ini masih nyambung semua, masih nyambung. Harap sabar, oke? Dia 15 tahun kerja di LA. Terus tahun ini dia mau pulang. Gue tanya, kan, and he has been working di Amerika. Aduh, apalagi sih, Wet? Enggak, kenapa gue yang keceplosan? Iya, jadi lu tuh berhenti deh nyalahin gue kalau klien pada komplain, emang sih deh mulutnya ember. Jadi sebenarnya di antara kita yang gampang keceplosan tuh, you and your kolang-kaling face. Kalau jadi gaslighting ke gue, enak aja loh. Terus dia mau pulang ke Indonesia. Ya. Oh, itu tadi gaslighting ya? Iya. Oh, enggak deh. All feelings are valid. Gue bilang gini, kenapa? Karena dia kerja di Amerika, udah uangnya udah banyak dong. Ya, dolar. Pulang ke Jakarta jadi rupiah, banyak banget dong. Ya kan, duitnya. Terus gue gini, kenapa mau pulang ke Jakarta, Nek? Mau pulang ke Jakarta mulai merintis karir, meniti karir lagi, Nek. Berarti kan mulai dari nol, di umur yang udah 40. Not easy loh. Gue bilang gini, apa alasannya? Sederhana. Gak dan teman dekat di Amerika. Kesepian. Di sana gue kerja, I make good money, hidup layak, bisa beli apa aja yang gue mau, orangnya very respectful, tapi ada rasa kosong di hati gue selama 15 tahun yang gak bisa gue penuhi dengan apapun in the world. Maksudnya gue bilang, kan lu bisa, kan 15 tahun lu pasti udah rooted dong in the society. Lu punya sahabat, lu punya ini, punya itu. Iya, tapi orang sana itu gak kayak orang kita deh, yang temenannya itu bisa dalam gitu. Bisa deep. Kayak kita gitu, seminggu 4-3 kali nyariin. Kalau udah seminggu gak ketemu, kayaknya tuh, aduh kita harus ketemu, harus nyempet-nyempetin nih minimal makan siang ketemu, ngobrol ngalor ngidul. Orang sana enggak, Dave. Jadi itu dari orang Indonesia yang I find gak bisa gue gantikan. I have been searching for it for 15 years. Gak ada penggantinya. So last night, 2 hal yang membuat gue bangga sebagai orang Indonesia. 1, big spender di dunia. 2, orang kita tuh kalau berteman tulus. Orang kita tuh kalau temenan tuh tulus, buat. Orang kita tuh kalau temenan tuh, we are actually a very good best friend to each other. Kalau sampai ada yang kesepian, berarti visi misi saya boleh saya pinjemin buat teman-teman. Yuk kita jadi teman dekat buat diri dulu, baru kita bisa menjadi teman dekat buat orang lain.
Ada yang bilang nggak semua Mas Dev orang tuh tulus. Ada yang Isyana, ada yang Afgan, ada yang Yura. Nggak terima lagi gue ngelawak. Kenapa sih Mas Dev kok hari ini judes banget? Lagi merasa nggak nyaman. Kenapa Mas Dev? Kok kayaknya aku tuh salah terus di matamu. Di matamu aku selalu apa ya? Mengandung umpan. Di matamu aku mengandung umpan. Udah tuh, semua penyanyi lu jejerin jadi satu. Ngomongin soal mengenal diri sendiri ya. Gue tuh belum sempet cerita sama lo. Lo tahu kan, gue kalau ke dokter tuh suka banget ngobrol sama dokter. Iya kan? Semua gue tanya sama dokter gue. Nah, ini tuh cerita kemarin dokter Ade. Hah? Dokter Ade SPKK, dokter gue di The Reserva by RH. Anak motor? Iya, yang anak motor. Gue banyak nanya sama dia. Dan gue kan, karena dia bilang dia anak motor, terus gue gini, anjrit, anak motor kulitnya bagus banget gitu. Kulitnya nggak berpori. Kulitnya nggak berpori, kenceng banget dan glowing gitu. Terus gue nanya, nggak berpori dan glowing itu seperti apa, Kak Iwet? kolang-kaling ya. Belum pernah ada tuh pengibaratan kolang-kaling face tuh, belum ada, baru Anda. Ya, ada tuh kan, ada tuh dolphin skin ya nggak, ya, glass skin gitu ya, enggak. Sekarang kita kolang-kaling face. Iya, itu visi misi aku juga 2025, Kak. Semua visi misi. Iya kan, kolang-kaling kan poreless, berkilauan. Iya. Terus gue tanya, kan salah satu gue pakai deh tuh kata-kata lo, visi misi gue terhadap perawatan kulit gue adalah gue pingin tuh kulit kayak gitu, nggak ada porinya, kencang gitu ya. Terus gue bilang ini, dok, mungkin nggak saya bisa tuh kayak gitu. Terus dia bilang gini, dia sambil meriksa gue gitu ya, dia pegang muka gue gitu, mas, agak sulit nih. Dia nggak bilang agak sulit, dia bilang gini, mas, karakter kulitnya mas itu adalah cenderung berminyak. Oh, lu berminyak? Nah, iya, cenderung berminyak ya, tapi nggak yang oily banget, nggak. Jadi pori-porinya mas itu lebih besar. Gue ngebandingin sama lu dong. Dev tuh bisa kulitnya bagus gini gitu segala macam. Terus dia bilang, Mas Dev itu kulitnya cenderung kering. Dia tahu gue. Iya. Sehingga pori-porinya dia lebih kecil. Dia bilang gitu. Pori-porinya Mas Iwet bisa kita kecilin, tapi nggak akan bener-bener yang sampai hilang gitu tuh, sulit, dia bilang gitu. Ya. Itu kan bagian dari penerimaan diri ya, Bo? Yes. Bener nggak? Gue mau sampai kayak orang gila, gue bikin kulit lo kayak lo, kalau memang gue ditakdirkan kulitnya berminyak, pori-pori gue lebih besar dibanding lo, ya akan begini terus. Dan ketika gue nggak menerima itu, yang terjadi adalah gue nggak akan pernah puas. Gue akan bilang dokter Wijaya jelek, dokter Ade jelek. Lah, emang lu udah dilahirinnya begitu, Mali. Yes, aduh, such a good point. Dan masih nyambung semuanya, such a good point. Ya kan? Poin lo adalah jangan membandingkan kondisi kulit lo sama kondisi kulit gue. Lo berminyak, gue kering. Yes. Jangan. Yes. Lu berusaha menjadi kondisi kulitnya kayak gue, lu ngejar seumur hidup nggak akan kejadian, Bo. Karena defaultnya dari yang maha kuasa tuh begitu, ya kan? Betul. Nah, itu juga nyambung dengan kualitas teman terbaik ya. Kan kalau teman baik dia nggak pernah membandingkan loh. Ya. Jadi ketika lo menjadi teman terbaik diri lo terima diri lo as it is. Lo nggak membandingkan diri, ih mendingan si Dev dong kulitnya mah poreless, lu sih berminyak, kan? So, boleh ya kita berhenti membandingkan diri gitu ya. Ya. Kalau mau menjadi teman terbaik diri, ya nggak sih? Ya. Dan menurut gue tadi jalan untuk mengenal diri sendiri kan tadi ada yang kayak kencan dengan diri lo, ya. Terus menurut gue tuh dengan lo ngobrol sama dokter tuh lo akan bisa kenal juga lo sama diri lo. Ya. Karena ada hal-hal yang mungkin lo nggak tahu. Iya.
tapi bisa lo temukan gitu lewat orang lain yang lebih berilmu, which is dokter gitu. Ya, Bener nggak? betul. Dan aku suka ya, maksudnya tiap orang itu punya problem hidup yang berbeda-beda. Kayak Iwet ngomongin kondisi kulit. Dia merasa kulitnya itu karena kondisi kulitnya berminyak, dia merasa pori-porinya gede. Ini bisa relate. Semua orang kayaknya rata-rata begitu ya kalau ngomongin kondisi skin. Sementara gue yang kondisi kulitnya kering. Bukan gitu. Apa gimana sih? Bukan. Gue gue kepingin kulit gue kayak kolang-kaling, nggak berpori, poreless, mengkilap, bersih gitu. Ya. Tapi ternyata kenyataannya tidak bisa sampai segitunya karena kulit gue berminyak sehingga pori-porinya besar gitu. On the other side, Iwet membandingkannya kan kayaknya kulitnya Dave lebih gampang menerima, lebih gampang mencapai apa yang lo inginkan. Padahal pada kenyataannya, Wet, pas kemarin gue kontrol, kan sebenarnya gue nggak mau kalah, pengen cerita juga kalau gue ketemu dokter dong. Tapi emang bener, dokter Era kan bilang, Mas Dave kulit kamu tuh kering sekali. Oh, udah sepakai kata sekali? Iya. Oh. Kamu tuh dehidrasi. Gue ceritain sama dokter Ade, Dave tuh sedih kemarin dari sini. Kenapa dibilang gaslighting? Kering. Itu gaslighting bukan sih maksudnya? Bukan gaslighting, itu mah nggak gaslighting, gila. Itu curhat. Itu cerita, gue bilang gitu bahwa dia kaget karena dia itu kan minumnya banyak, tapi dibilang kulitnya masih kering. Iya, sih itu kan juga problem hidup gue juga tuh yang beda. Jadi emang what my point is, kadang-kadang begitu kita pikir, si Dewi mah enak kulitnya bagus, begitu lu lihat ke dalam ada juga masalahnya. Itu dah, nggak semua orang tuh memang terlihat sempurna seperti tampilan fisiknya. Gitu. Nah, kadang-kadang itu tadi ketika lo melihat ke dalam, lo memang tahu persis diri lo, di situ lo akan mulai kayak, oh ya udah. Ya. Oke, gitu. Sawang Sinawang. Itu kan yang kemarin Ria Mameo bilang kan, Sawang Sinawang Mas Dave. Gue udah nebak nih lo nggak ingat. Emang lupa? Jujur gue lupa. Tapi kalau gue nggak salah tuh rumput tetangga selalu lebih hijau gitu. Lo ngelihatnya kayaknya keluar tuh selalu lebih oke dari diri lo. Nih, ada ringkasan arti yang paling sempurna sudah dibuatkan oleh Jerukku. Sawang Sinawang sama dengan yang sempurna hanya kolang-kaling. Dah, kita setuju ya. Artinya itu. Salaman dulu. Deal. Sawang Sinawang artinya yang sempurna hanya kolang-kaling. Saya Vivi Alida Yahya untuk Metro TV. Sekarang lagi Iya benar, yang sempurna hanyalah kolang-kaling. Jangan lo berusaha untuk Aduh, tapi gue seneng loh beberapa hari ini tuh gue ketemu dokter-dokter tuh dokternya atentif semua. Dalam artian tuh gue bener bisa ngobrol, gue bisa banyak nanya, gue jadi lebih tahu diri gue, seneng gue. Speaking of which ya, kan gue baru bukain komen tadi sambil nunggu jam siaran. Ada yang nanya harga treatment yang gue lakukan itu berapa? Kalau kita tuh boleh nggak sih nyebut harga? Kalau di TikTok nggak boleh ya? Nggak apa-apa. 2 mil lah, sekitar 2 mil. Yang mana nih? Yang Pico laser kemarin. Atau ya, mungkin Pico. Gimana? Kalau teman-teman penasaran dengan treatment laser yang kemarin, bisa telepon aja ke customer care-nya terus ditanya informasi lebih detail. Tuh Dennis bantu jawab, dia udah nanya tuh. Ya, 2 point something untuk photo rejuvenation laser with Pico Sure.
Ya, itu sekitar segitu, 2 point something, almost 3 sih. Kliniknya Iya. apa? Reserva. Reserva itu RH, by RH. Ya. Iya, kenapa kalau gua nggak tahu lo ya, tapi kalau gue kenapa gue milih dari Serva itu tadi karena first class experience-nya, begitu lo datang lo langsung masuk ke ruangan, nggak pakai ngantri, nggak nunggu, terus dokternya juga very attentive, Ya, gitu. yes. Just for the sake of ya itu tadi kenyamanan aja sebenarnya, ya. Ada yang bilang katanya di websitenya RH tuh semua informasinya detail, ya ada. Terus ada yang juga bertanya, itu tuh di luar add-on 500.000 untuk service untuk bisa jadi member Reserva. Yes, that's true, ya. Nah, sekalian gue juga pengen tahu nih, pengen tes jimat. Ada nggak sih yang suka nontonin duet, geng duet ini yang juga adalah kliennya RH dan kliennya Reserva? Boleh dong, Reservanya gue Reserva. Kenapa suara gue gitu ya? Tahu? Reserva. Boleh dong di tag kita, di post, pengen tahu. Siapa tahu kalau kita ketemuan jadi kita, oh ternyata racun duet. Treatmentnya sama juga. Iya. Kalau untuk yang di Jakarta, klinik dari Serva itu ada di Kemanggisan, ada di Pondok Indah, sama ada satu lagi di Kelapa Gading. Tapi kalau di luar Jakarta, mereka punya VIP treatment. Itu Bandung tuh ada di RH Sentral Cimanuk, lalu kemudian RH Sentral Medan, lalu kemudian Surabaya ada di RH Sentral Surabaya Kombes. Ya, Gitu. begitu ya, nggak apa-apa. Ini diskusi yang akhirnya jadi serius ya. Semoga teman-teman tetap menikmati. Dan terima kasih loh DM usulan topik, bahas ini dong, bahas itu dong. Gue tuh happy loh kalau misalnya. Jadi kan kayaknya terasa apa interaksi gitu ya. Siaran ini tuh terasa interaksi gitu. Gue mau nambahin ini. Kan ada yang bilang ya takut ketagihan Apanya? perawatan kulit. Oh, Menurut gue itu kalimat yang salah loh. iya. Ya, karena bukan ketagihan. Memang perawatan itu nggak boleh putus, sayang. Bener nggak sih? Ya. Nggak boleh putus. Jadi memang nggak bisa lo mau ngomong bahwa aduh bikin ketagihan, aduh obatnya harus dipakai terus. Ya memang skincare itu akan lo pakai terus sih. Gimana ya? Kalau dulu ya, gue tuh selalu bilang gini ya. Whenever I talk about skincare or body care or taking care of yourself, orang kan pasti ngomongnya gitu ya, nanti kecanduan, nanti nggak bisa berhenti, jadi ketergantungan kan gitu ya. Terus aku bilang gini, kalau ketagihan, ya udah pasti kita ketagihan. Dalam arti, lo merawat kulit lo, merawat badan lo, terus lo melihat diri lo lebih cakep, lo lebih bahagia apa enggak? Lo akan ketagihan nggak? Ya udah pasti. Kita kan mencari perasaan bahagia itu bukan sih? Iya, iya. Bu, campaign marketing aja ada namanya sustenance. Apa tuh Sustenance tuh abis launching, abis activity apa, itu akan lo maintain gitu terus. Oh, Kak satu-satu Kak, pelan-pelan Bang Supir. Hari ini saya baru belajar visi misi. Belum nyampe KPI, belum nyampe sustenance. Satu-satu Pak Supir. Keder ya. Penumpang mulai keder ya. Siji-siji di mana-mana belajar tuh hiji-hiji, paham? Oke. Gitu teman-teman ya. Udah jam 8 belum sih? Udah, lu mau mandi kan? Karena kita mau rekaman kan? Ntar pasti gue lagi yang telat, gue lagi yang dimarahin. Ya udah kita sudahi ya. Hari ini hari Rabu, berarti besok hari Kamis kita ketemu jam 7 seperti biasa ya. Ya, makasih banyak semuanya. Have a great Wednesday. Selamat menikmati hari Rabu. Jangan lupa makan buah. Bye everybody. Bye.